Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di ruang belajar kita, ruang sesi telah kitab Afkar Rusiasi di edisi yang ke-11 yang satu pekan terakhir memang kita kosongkan, kita tiadakan karena memang ada support terhadap agenda nasional yang alhamdulillah berjalan lancar. Jadi kita kembali bertemu dan menyapa para jamaah sekalian, wabil khusus guru kita Ustadz Budi Mudana. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu kembali. Apa kabarnya Ustadz malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita seperti yang sudah kita saksikan bersama di layar ibu bapak jamaah sekalian. Ya, alhamdulillah dengan kondisi sehat beliau. Untuk tidak memperpanjang salam lagi waktu dan tempat, kami persilakan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama Ustaz? Sepertinya suaranya agak kecil Ustaz. Bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian? Coba kasih feedback dulu sebelum dilanjut oleh Ustaz. Betul kecil atau sudah jelas? Tolong Terdengar. Alhamdulillah. Oke. Tafadhol, mohon maaf, Afwan. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian telaah kitab kita Afkar Sia-Sia. Sudah pertemuan ke-11 ya, insyaallah. Alhamdulillah, ini berarti sudah dari sisi waktu udah hampir 3 bulan ya. Belum tamat-tamat juga nih kitab nih. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan pola pikir politik ya. Jadi kalau minggu-minggu sebelumnya kita berbicara tentang hubungan internasional, nah kita kembali masuk ke pembahasan yang konseptual terkait dengan pola pikir politik. Ya. Dan nanti saya bagi 2 sesi ini. Yang pertama tentang kerangka, yang kedua nanti tentang skill gitu ya. Di pembahasan awal sebenarnya ini sudah kita singgung di pertemuan-pertemuan pertama terkait dengan bagaimana kita berpikir memahami teks ya. Jadi kembali diingatkan atau di reminder ya bahwa berpikir terkait dengan teks politik ini
adalah salah satu dari 4 jenis berpikir terkait dengan memahami teks yang nanti akan melahirkan pola pikir gitu ya. Ini dikutip dari kitab At-Tafkir. Jadi yang paling awal itu adalah berpikir terkait dengan teks-teks yang sifatnya deskriptif ya, pemikiran ini dianggap sebagai pola pikir yang paling bawah ya, paling sederhana gitu. Ini yang dasar setiap manusia harus memiliki berpikir terkait dengan deskripsi ini, memahami fakta apa adanya gitu. Nah, walaupun ini pun masih keliru ya, masih banyak manusia yang mengalami kekeliruan di dalam memahami teks yang sifatnya deskripsi. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan amaliyah praktisnya ya. Misalkan kita diajari di memahami lampu lalu lintas ada warna merah, kuning, hijau, itu kan sudah clear deskripsinya. Merah itu warnanya seperti apa, ya. Hijau itu seperti apa, kuning seperti apa. Nah, kemudian ketika diberi makna bahwa merah itu berhenti, hijau itu berjalan, sebenarnya kan sederhana. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok ada orang yang melanggar lampu gitu ya? Merah jalan, hijau malah berhenti. Gitu. Nah, itu berarti dia di level berpikir deskripsinya masih sangat rendah, atau ya dia tidak peduli dengan pemaknaan itu gitu. Nah, yang lebih atas dari itu adalah berpikir terkait dengan tasyri ya. Di bab ini juga disinggung lagi lebih panjang dibahas ya, terkait dengan berpikir tasyri itu seperti apa, atau berpikir terkait dengan menerapkan nas di dalam aktivitas keseharian yang berpikir tentang hukum gitu, berpikir tasyri atau berpikir legislatif ya kalau dalam bahasa terjemahan di sini. Artinya berpikir hukum ini dia sudah berpikir bagaimana menerapkan sebuah teks-teks yang bermakna aturan. Sebenarnya ya ini juga sederhana gitu ya. Ketika disebutkan dilarang berarti ditinggalkan, disebutkan wajib berarti dilaksanakan. Ini berapa berpikir tentang teks ya. Nah, yang lebih tinggi lagi itu adalah berpikir adabi, berpikir teks sastra, karena di sini nanti ada nilai rasa ya. Dan tiap orang bisa jadi memiliki pemaknaan terhadap nilai rasa kata-kata diksi yang berbeda. Nah, contoh yang lagi ramai ya, mungkin seseorang tuh merasa biasa menyamakan lantunan azan dengan gonggongan anjing gitu ya. Karena itu ya hanya diksi, hanya pilihan kata gitu, sama-sama dianggap suara yang mengganggu. Gitu. Nah, cuman kan kalau sudah masuk nilai rasa, ya, dalam konteks ini berpikir adabi saja, nah, gitu ya, nah, itu akan muncul ketersinggungan, gitu, karena sebuah lantunan kalimat yang mulia disetarakan dengan gonggongan binatang yang dalam pandangan umat Islam ini adalah binatang yang najis seperti itu. Makanya muncul kemarahan sosial. Jadi diksi pilihan kata itu pun menjadi bagian dari level berpikir seseorang. Gitu. Makanya orang yang punya kemampuan berpikir adabi, ya, dia akan berusaha mencari pilihan-pilihan kata yang pas tepat gitu ya, sesuai dengan realitas yang dihadapi. Nah, paling tinggi itu adalah berpikir teks politik yang memang sedang kita diskusikan, sedang kita bahas ya. Nanti kita coba dalam. Nah, ini sekedar mengingatkan dari pertemuan awal ya. Mungkin ada yang baru masuk di akhir-akhir ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan. Nah, di bab ini juga dibedakan apa sih tujuan
dari ketiga pola pikir tadi. Tadi kan ada 4, yang deskriptif itu ya tidak disebutkan di dalam bab ini. Nah, ini dibedakan antara berpikir siasi, tasyri, dan adabi. Ya. Nah, kalau yang adabi tadi dia pola pikirnya itu tujuannya supaya mendapatkan kepuasan kata dan frase. Ya. Frase itu kan kumpulan kata yang membentuk makna. Gitu. Orang sangat ya untuk menarik perhatian, misalkan dia menggunakan pantun gitu ya. Apa pantunnya? Bunga mawar bunga melati. Pantunnya nggak ganti-ganti ya. Tapi dengan menggunakan kalimat pantun seperti itu kan orang menjadi tertarik dan ada kepuasan gitu terkait dengan pembicaraan atau apa namanya tulisan tertentu misalkan. Nah itu berarti tujuan dari pola pikir sastranya atau adabinya itu tercapai gitu karena ada kepuasan terkait dengan kata dan frase. Nah, kalau berpikir tasyri, maka tujuannya itu adalah bagaimana kemudian problematika masyarakat itu terpecahkan gitu ya. Dengan adanya pedoman, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus, mana yang dilarang gitu ya. Nah, itu berarti butuh pola pikir tasyri ya. Nah, kalau berpikir siasi, tujuannya itu adalah untuk mengurusi kepentingan manusia karena itu bagian dari definisi politik ya, riayatus su'ud lil ummah. Nah, ini yang membedakan tujuan dari pola pikir adabi, tasyri, dan siasi. Nah, kemudian di bab ini juga dibedakan antara pola pikir politik ini dengan pola pikir ilmiah gitu ya. Ada perbedaan dan ada persamaannya. Nah, persamaannya itu apa? Baik pola pikir politik atau pola pikir ilmiah, dia sama-sama melatih kita ya, untuk diasah dengan ilmu dan teks hasil penelitian. Jadi ketika berpikir ilmiah mungkin biasa ya, kita belajar tentang ilmu, teks, hasil penelitian. Gitu. Nah politik juga sebenarnya apa namanya diasah dengan ilmu dan teks hasil penelitian itu pun juga membentuk pola berpikir siasi. Walaupun ada yang membedakan, ilmiah itu biasanya dia ada apa namanya ada pembatasan, ada koridor gitu, bahwa yang dibutuhkan dalam pola pikir ilmiah itu ya sekedar hal yang terkait dengan bidang yang dipelajarinya. Gitu. Nah ini makanya disebut ilmiah itu ketika dia konsisten dengan teori atau kaidah-kaidah yang yang memang digunakan di dalam itu gitu. Ya misalkan kalau belajar atau mempelajari terkait dengan uh, ilmu tertentu ya, misalkan ilmu geografi ya dia hanya membatasi maklumat sabikohnya atau informasi terdahulunya itu hanya sebatas yang terkait dengan ilmu tersebut, ilmu geografi. Bahwa nanti misalkan ada irisan ya, dengan dunia politik, muncullah geopolitik. Nah, itu dianggap sebagai cabang ilmu yang berbeda gitu, dengan geografi. Karena geografi itu hanya berbicara tentang gambaran bumi saja gitu. Tidak kemudian melihat aspek-aspek di luar itu. Gitu. Nah itu namanya berpikir ilmiah. Gitu. Makanya kalau kita di sekolah ya di perguruan tinggi misalkan itu selalu tidak boleh ya kita itu kemudian mencampur adukan hal yang di luar cabang keilmuan itu. Bahkan ya, karena kita dalam dunia keilmuan yang sekuler gitu ya, apa namanya perspektif yang sifatnya teologis ya, keagamaan, nah itu tidak boleh sama sekali. Walaupun misalkan di ilmu itu mengharuskan jawaban yang sifatnya teologis gitu.
Contoh misalkan di ilmu biologi kan gitu. Biologi itu kan akan sampai kepada pertanyaan tentang kehidupan. Gitu. Tapi dengan alasan ilmiah itu, maka teori penciptaan, ya, karena itu melibatkan Tuhan, kun fayakun, itu ditolak. Gitu. Kenapa ya? Harus tetap dibatasi. Ini nggak boleh bawa teori yang di luar ilmunya, ya dicari terus akhirnya muncul misalkan uh, teori evolusi gitu kan. Tapi ya tetap akan buntu gitu. Karena faktanya tidak semua bisa terjawab hanya dibatasi dengan bidang yang dipelajari saja. Nah, kalau pola pikir politik, karena dia tadi ya bertujuan untuk bisa mengurusi kepentingan manusia, maka dia bisa melibatkan di luar bidang atau kajian yang sedang dibahas. Karena kalau berpikir politik, maka dia berpikir yang sifatnya komprehensif, ya, mengkaitkan segala sesuatu. Gitu. Baru itu kemudian berbicara tentang riayatus su'unnya itu bisa terjawab. Nah, itu yang membedakan ya, pola pikir politik dengan pola pikir ilmiah. Nah, kemudian berikutnya di sini juga diuraikan terkait dengan apa saja sih kekhasan ya, dari pola pikir politik ini. Nah, setidaknya disebut ada 4 ya di dalam bab ini yang menjadi kekhasan pola pikir politik. Ya. Yang pertama adalah tadi ya, karena dia sifatnya komprehensif, maka dalam pola pikir politik itu dia mengkaji berbagai berita, ya, mengkaji berbagai realita, dan mengkaji kaitan antar terhadap dua peristiwa yang lain. Jadi semua dikait-kaitkan, gitu ya. Nah, itu kekhasan pola pikir politik. Tidak hanya misalkan dibatasi dengan apa yang kemudian sedang terjadi, gitu ya. Tapi ya dia harus bisa angkat itu keterkaitan dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang lain. Makanya sebagai contoh misalkan sekarang sedang ramai ya terkait dengan perang Ukraina Rusia, gitu ya. Nah, orang yang berpikir dengan pola pikir politik gitu, dia tidak akan mencukupkan maklumatnya itu hanya sekedar Rusia Ukraina dan peperangan di antara mereka berdua. Jadi tidak sekedar mencukupkan itu. Maka dia akan coba tarik gitu ya terkait dengan analisis Ukraina Rusia itu, misalkan masuk ke faktor historis, ya, misalkan sejarah. Bagaimana sejarah antara Rusia dengan Ukraina di masa lalunya. Misalkan, oh ternyata Ukraina ini dulu bagian dari Uni Soviet. Oh ternyata Uni Soviet pada masa masih di situ ada Ukraina, dia menjadikan Ukraina itu sebagai garda terdepan untuk menghadapi dominasi Barat. Makanya kemudian akhirnya kita belakangan bisa mengerti apa strategisnya Ukraina di dalam perspektif Rusia saat ini. Karena dia menjadi apa kalau bahasanya itu bumper ya, menjadi halaman depan, frontier-nya Rusia untuk bisa membatasi antara Rusia dengan musuh klasiknya di masa lampau, baik itu Barat ataupun yang lainnya. Gitu. Bahkan dulu pada masa Uni Soviet, Ukraina itu ditempatkan
hulu ledak nuklir pada masanya, sehingga saking strategisnya. Jadi dikaitkan dengan historis. Nah, terus ketika misalkan yang menarik juga, misalkan ketika kok Chechnya dukung Rusia, nah, ini kan juga jadi pertanyaan gitu. Nah, makanya dikaitkan juga, oh ternyata padahal kan dulu Chechnya dia ingin merdeka, melepaskan diri dari Rusia kan. Terjadi peperangan sampai selesaikan tahun 93 kan. Oh, ternyata penyelesaiannya itu memberikan otonomi yang luar biasa dari Rusia kepada Chechnya, bahkan dibangun besar-besaran di Chechnya itu. Yang itu kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin Chechnya saat ini. Makanya kemudian loyalitas pemimpin Chechnya sekarang kepada Vladimir Putin itu sangat luar biasa gitu. Dan bisa diandalkan gitu. Walaupun itu mayoritas muslim ya, di Chechnya. Makanya ini juga kita harus bisa mengkaitkan dengan sejarah di masa lalu gitu. Juga misalkan dikaitkan dengan aspek ekonomi ya, aspek geologi, bisa ekonominya apa, oh kebergantungan Eropa dengan Rusia terkait sumber daya energi, sehingga kok Eropa itu seperti setengah-setengah gitu ya untuk bisa membantu Ukraina untuk bisa melawan Rusia. Karena ada faktor kebergantungan energi dari Eropa terhadap Rusia misalkan. Nah, jadi itu yang kemudian disebut bahwa berpikir pola pikir politik itu dia harus mampu mengaitkan sebuah peristiwa itu dengan realitas dan berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang lain gitu, secara komprehensif gitu ya. Makanya akurasi dari analisis itu sangat bergantung kepada seberapa banyak ya, maklumat yang dia miliki dan seberapa seberapa akurat ya, merelasikan ya, menghubung-hubungkan antara sebuah peristiwa dengan peristiwa-peristiwa yang lain gitu. Walaupun nanti harus hati-hati gitu ya, karena tentu setiap berita realita peristiwa itu kan harus punya akurasi ya, jangan sampai kemudian itu menjadi sebuah konspirasi ya, seolah-olah menjadi berita analisis konspirasi yang tanpa data-data yang menunjang, atau apalagi dibumbui dengan hoax gitu ya, ketika akurasinya itu tidak tepat gitu. Ya contoh misalkan yang ramai juga dibahas tentang awan ya, gas train ya yang ada di udara. Oh ramai itu ternyata ya diedarkan itu adalah bom biologis ya, yang disebarkan menyebarkan penyakit gitu. Dengan ya seolah-olah seperti benar gitu ya, tayangan itu. Oh ada foto ini, ada video ini, ada pernyataan ini dihubung-hubungkan, memuat sebuah narasi tertentu menjadi pembenaran terkait dengan analisis itu. Cuman kan kita harus cek gitu ya akurasinya. Ini video ini atau foto ini atau analisis yang dia lakukan itu akurat atau tidak, atau tidak berhubungan sama sekali. Nah ini juga penting ya. Afan suaranya kurang jelas. Penting untuk dimiliki atau sudah jelas. Saya buka aja nih ya. Penting untuk kemudian diketahui atau dimiliki ya oleh orang yang punya pola pikir politik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kekhasan dari pola pikir politik itu, ini juga sudah sering kita bahas, itu adalah dia tidak mengikuti aturan tertentu. Gitu. Nah, ini yang memang menjadikan rumit ya, tinggi tapi rumit. Gitu. Karena nggak ada polanya gitu, nggak ada teorinya, nggak ada rumusnya gitu, dalam pola pikir politik. Kalau dalam berpikir adabi ya, sastra itu kan masih ada rumus gitu ya,
Pantun itu kan masih orang masih bersepakat pola-pola tertentu ya dalam pantun gitu ya, atau dalam disebut sebagai karya sastra tertentu gitu. Apalagi dalam hukum ya, dalam berpikir tasyri itu dia sangat taat terhadap kaidah gitu ya, pakem gitu, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan hukum itu dalam berpikir tasyri itu ya harus memenuhi kaidah-kaidah itu gitu. Tapi dalam pola pikir politik, nah ini yang repotnya, dia tidak punya aturan. Analis politik ya, orang yang melakukan analisa politik suka gitu ya menyimpulkan sesuatu. Ya tapi tadi kembali ke poin yang pertama gitu. Akurasinya itu akan teruji ketika dia betul-betul pas dan akurat ya dan relevan untuk mengkait-kaitkan apa yang sedang dia analisis dengan berbagai berita, realita serta peristiwa yang ada. Memang itu beratnya di situ nanti. Karena manusia kan mungkin tiap orang maklumat sabiqahnya itu kan beragam. Tidak manusia itu tidak tahu segala hal ya. Ya disitulah kemudian ya repotnya menjadi analis politik itu dia harus membaca semua hal sehingga diharapkan dia punya akurasi di dalam analisis politiknya gitu. Makanya di sini kekhasan yang berikutnya adalah bahwa pola pikir politik itu ya sangat membutuhkan tajribah asia-asia ya, pengalaman politik gitu. Jadi harus ya terus diuji ya, dilatih terus gitu, dilatih lagi gitu. Makanya kalau kita di dalam analisis politik itu kan ya akhirnya mau tidak mau harus ada ekspertis ya, keahlian spesifik gitu. Ya mungkin secara general dia bisa analisis ya secara umum, tapi mau tidak mau kalau memang mau akurat ya dia harus punya spesifikasi gitu. Ya contoh misalkan terkait dengan Rusia Ukraina, biasa menelaah tentang Eropa gitu ya, lebih spesifik lagi Eropa Timur gitu, maka ya dia sudah punya maklumat yang banyak gitu tentang Ukraina, tentang Rusia gitu, termasuk juga maklumat-maklumat yang terkait dengan Rusia dan Ukraina gitu. Tapi kalau yang memang baru gitu ya, ya mau tidak mau dia harus baca dulu semua gitu ya, baru dia bisa melakukan analisis seperti itu gitu. Nah ini juga pasti seperti itu nanti level akurasinya. Makanya di dalam konteks hubungan internasional misalkan di dunia internasional itu ya spesifikasi itu bisa berkaitan dengan region ya, kawasan-kawasan. Mungkin dia spesifik Eropa ahlinya atau Afrika gitu ya, atau Timur Tengah atau Amerika, Asia gitu. Keahliannya itu gitu. Jarang ahli semua gitu ya. Ya kecuali tadi ya ditanya mungkin bisa ngomentaris secara general. Nah, saya juga memang agak repot ya, karena dianggap sebagai orang HI kan bisa jawab semua. Ya memang secara general bisa gitu. Cuman kan sebenarnya kalau spesifikasi ekspertis kawasan saya sebenarnya bukan Eropa gitu ya. Saya lebih banyak mengkaji tentang Asia Tengah, kemudian Timur Tengah gitu ya. Dua kawasan itu ya, Timur Tengah, Asia Tengah gitu. Jadi kalaupun Eropa ya harus baca dulu gitu ya. Ketika terjadi peristiwa Ukraina itu mau tidak mau karena ini sedang ramai gitu ya, dan banyak juga yang minta komentar dari saya, mau tidak mau ya saya baca lagi itu Rusia itu gimana gitu ya, mulai dari sejarahnya, tipikal politiknya macam-macam gitu ya.
termasuk juga Ukraina gitu ya. Bahkan mungkin nama-namanya harus mulai dihafalkan gitu. Saya juga masih belum lancar ya menyebut nama-nama presidennya, nama-nama kotanya gitu. Karena memang itu suatu hal yang tidak menjadi spesifikasi gitu. Tapi mau tidak mau karena memang ini PR ya buat kita yang hadir di sini. Politisi Muslim ini masih sangat jarang, jadi ya kita butuh gitu. Kalau mau spesifikasi itu kan membutuhkan akhirnya pembagian tugas. Siapa yang mau ahli Eropa, siapa yang mau ahli Timur Tengah gitu ya. Siapa yang mau ahli Asia Tenggara. Ya Asia juga nanti bagi-bagikan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah gitu. Eropa juga kalau mau dibagi mulai dari Iberia, Skandinavia, Balkan gitu ya. Kemudian Romania gitu ya. Bukan Rumania tapi Roman itu Eropa daratan gitu juga semakin banyak politisi Muslim yang mau belajar analisis politik terutama internasional. Saya pikir ini sangat membantu untuk bisa mengekspertkan di kawasan-kawasan. Nah, jadi itu yang keempat ya, butuh tajribah Asia. Nah, di dalam kitab dan bab ini juga disebutkan bahwa memang pemikiran politik itu adalah jenis pemikiran yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia berpikir tentang berbagai hal dan berbagai peristiwa. Jadi memang ya itulah susahnya berpikiran politik. Ya. Dan dia mengakumulasikan seluruh jenis proses berpikir tadi. Deskripsi ada ya. Dalam berpikir politik itu harus deskripsinya harus kuat ya. Jangan sampai salah gitu ya mendeskripsikan gitu. Deskripsinya contohnya seperti apa? Ya misalkan dalam kasus Rusia Ukraina lah yang lagi ramai ya. Maka ketika membedakan Rusia itu adalah negara federal gitu ya. Nah, itu kan deskripsi. Orang harus punya atau kita harus punya maklumat bahwa namanya negara federal itu dia membawahi negara-negara bagian gitu. Ketika ternyata kok ada dukungan Chechnya ya, ada dukungan Belarusia. Nah, ini juga memahami bahwa dalam konteks negara federal mereka negara terpisah, negara merdeka gitu ya, tapi mereka bergabung dalam serikat dengan Rusia. Nah, bentar. Yang menarik misalkan ini ada status ya di Facebook ya. Ini ya Belarusia ikut gabung. Kenapa Belarusia ikut gabung? Karena namanya juga Belarusia. Gitu. Harusnya ada negara bela Ukraina. Gitu. Oh, ternyata kata bela di situ bukan bela dalam bahasa Indonesia. Bela itu kan dalam bahasa sana itu artinya putih gitu ya. Jadi Rusia putih, Rusia yang rasnya lebih putih gitu ya. Disebutnya Belarusia. Nah, ini kan deskripsi gitu. Masih level berpikir yang paling sederhana gitu. Nah, kemudian juga ya tadi tasyri'nya ya, berbicara hukum. Sempat ada diskusi terkait dengan kenapa kok Chechnya dia turut berperang bersama Rusia untuk melawan Ukraina. Itu kan negeri Muslim bahkan ikut berperang bersama orang-orang kafir. Nah, gimana nih secara hukumnya misalkan? Nah, berarti kan di sini masuk kita melihat peristiwa politik, tapi ternyata berpikir hukumnya atau tasyri'nya juga ada gitu. Nah, kemudian juga ada pertanyaan ke saya. Kemudian ada seseorang yang tinggal di Polandia ya. Polandia itu sebelah utaranya Ukraina ya, perbatasan juga dengan Rusia. Boleh nggak mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Ukraina? Padahal dia Muslim. Nah, itu seperti apa? Nah, ini juga butuh pandangan tasyri' gitu untuk misalkan melabeli secara hukum Islam negara Ukraina itu atau negara Rusia itu dia statusnya negara apa gitu.
apakah negara, ya dia sama-sama negara Darul Kufur kan, negara kufur gitu ya, bukan Darul Islam, bukan negara Islam. Tapi apakah dia muhariban fi'lan, sedang dalam kondisi memerangi Muslim atau enggak gitu. Seperti Israel itu kan Darul Kufur muhariban fi'lan gitu ya, atau Amerika dia kan Darul Kufur muhariban fi'lan gitu, dengan nyata sedang memerangi wilayah negeri Muslim. Cina gitu ya, Darul Kufur muhariban fi'lan. Kenapa? Karena Uighur misalkan. Nah, Rusia itu dia menjajah negeri Muslim enggak? Nah, ini kan juga butuh pengetahuan peristiwa-peristiwa sejarah dan realitas saat ini kan. Ada nggak negeri Muslim yang sekarang sedang dijajah oleh Rusia? Nah, ada nggak negeri Muslim yang sedang dijajah oleh Ukraina? Nah, kalau Ukraina clear kan nggak ada kan gitu. Berarti dia bukan Darul Kufur muhariban fi'lan. Nah, terus kalau Rusia terhadap Chechnya itu ternyata Chechnya merasa nyaman bersama Rusia. Penduduk Chechnya itu dia menjadi bagian Rusia itu tidak merasa dijajah dengan tadi otonominya gitu ya. Mungkin status muhariban fi'lannya itu hilang gitu ya. Berarti muncullah kesimpulan hukum terkait dengan memberikan bantuan terhadap negara yang bukan Darul Kufur muhariban. Nah, ini contoh ya. Artinya dalam peristiwa politik itu juga bisa masuk di dalamnya kita berpikir tasyri gitu. Memang luar biasa. Berpikir politik ini membutuhkan akumulasi ya, pengetahuan atau level-level dari proses berpikir di level-level sebelumnya gitu. Nah, di kitab ini cukup panjang diberikan contoh ya terkait dengan 3 hal. Ya. Yang pertama tentang konsep kepemimpinan. Ya. Kemudian yang kedua tentang kedaulatan. Gitu. Yang ketiga tentang bagaimana pemisahan tugas negara dan urusan keagamaan atau dalam bahasa saya sekularisme. Untuk membedakan apa dibahas ya, yaitu untuk membedakan tadi yang sebelumnya di sini nih. Nah ini antara pola pikir politik dan pola pikir ilmu politik gitu ya, atau studi ilmu politik. Nah kalau pola pikir politik itu dia memberikan pemahaman kabar berita dan realitas serta makna politik. Tadi ini kelewat ya. Ya. Baik. Jadi ini ya. Ini tadi kelewat belum terbahas ya. Jadi pola pikir politik itu dia memberikan pemahaman tentang berita ya, tentang realitas dan makna politik. Tidak hanya itu, orang yang memiliki pola pikir politik itu juga dijadikan ya pemahamannya tadi landasan dalam aktivitas politik. Maka kemudian dia layak disebut sebagai politisi. Gitu. Tapi kalau hanya berpikir ilmu politik ya atau penelitian politik atau yang disebut dengan studi ilmu politik itu hanya sekedar memberikan informasi dan pengetahuan politik. Maka ya goals-nya dia mungkin hanya menjadi pengajar ilmu politik. Jadi seperti saya misalkan kuliah tentang politik ya, S2 saya di ilmu politik, ya yang dipelajari di bangku perkuliahan itu ya hanya informasi dan pengetahuan politik gitu, teori-teori gitu dan seterusnya. Tapi itu hanya sekedar maklumat gitu. Mungkin maknanya tidak dalam ya, mungkin hanya sekedarnya gitu. Apalagi ya tentu tidak akan dijadikan landasan ya dalam aktivitas politik. Itu hanya sekedar mendapat. Makanya orang yang sudah kuliah ilmu politik belum tentu menjadi seorang politisi. Gitu. Ya mungkin pun dia hanya bisa menjadi pengajar politik saja. Gitu. Karena untuk menjadi politisi itu harus dijadikan landasan gitu, dalam aktivitas politik.
Nah, itu yang kemudian diberikan contoh ya di dalam bab ini. Nah, misalkan tadi tentang kepemimpinan. Secara teori, nah, sini dijelaskan bahwa menurut ilmu politik Barat, gitu ya, kepemimpinan itu bersifat kolektif, gitu. Yang kemudian dibuat mekanismenya ya dengan pemilu. Jadi dengan pemilu itu maka kepemimpinan kolektif. Kenapa kepemimpinan Lut Barat kolektif? Karena mereka mengambil teori demokrasi kan. Demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat. Nah, oleh rakyat itu kan kepemimpinan. Kepemimpinnya oleh siapa? Oleh rakyat. Nah, cuman kan nggak semua rakyat. Tapi prinsip dasarnya itu kolektif dulu rakyat gitu. Tapi di antara mereka nanti ada yang mewakilinya. Eksekutif ya yang menjalankan tugas kepemimpinannya atau dalam membuat aturannya juga kolektif, legislatif atau mengawasinya yudikatif misalkan seperti itu. Nah, pertanyaannya benarkah kepemimpinan itu kolektif gitu. Nah, itu kan hanya sekedar maklumat teori yang kemudian dibangun dalam pandangan ilmu politik Barat gitu ya terkait dengan kepemimpinan gitu. Nah, kalau kita lihat secara fakta gitu ya, makanya kemudian di sini kan kritik gitu ya, bahwa dalam pandangan waqi ya secara realitas dan itu sejalan dengan pandangan tasyri' dalam perspektif Islam bahwa kepemimpinan itu sifatnya adalah individual gitu. Makanya bagaimanapun kepemimpinan itu individual. Nah, sehingga di sini ada distorsi kan, kepemimpinan yang menurut Barat itu sifatnya kolektif gitu ya, itu tidak sesuai dengan fakta gitu. Karena bagaimanapun mereka mengklaim bahwa ini adalah kepemimpinan kolektif, faktanya itu pasti ada individu-individu yang menjadi decision maker ya. Jadi pengambil keputusan itu individu. Nah, tinggal nanti kan siapa yang betul-betul kuat kedudukannya si individu itu gitu. Apakah kalau dalam konteks Indonesia apakah memang Presiden Jokowinya misalkan atau mungkin ketua partai yang mengusungnya Megawati misalkan atau mungkin kingmaker-nya itu adalah supportingnya Pak Luhut misalkan kan itu menjadi realitas yang membantah ya bahwa kepemimpinan itu sifatnya kolektif gitu karena faktanya individu. Nah ini yang kemudian dijadikan contoh gitu ya di dalam pembahasan di. Nah yang kedua itu adalah terkait dengan kedaulatan. Gitu. Nah ini juga dijadikan contoh bahwa kedaulatan itu dalam perspektif Barat ya dengan sistem demokrasinya itu kedaulatan di tangan rakyat. Gitu. Asyadah lil ummah. Apa sih yang dimaksud kedaulatan? Kedaulatan itu kan kehendak. Nah, cuman pertanyaannya apakah kehendak yang dijalankan dalam sistem politik Barat itu adalah betul-betul kehendak rakyat? Ini kan dia menjadi tanda tanya. Pertanyaannya, bagaimana menunjukkan bahwa itu adalah kehendak rakyat? Oh, ada mekanisme pemilu. Nah, kembali lagi kan, ada distorsi di situ. Gitu. Ada distorsi bahwa ternyata faktanya itu bukan kehendak rakyat. Gitu. Karena mekanisme yang mereka buat, mulai dari pemilu, keterwakilan, kemudian nanti ya segala teteknya gitu ya dalam konteks sistem demokrasi itu menunjukkan bahwa ya ada kepentingan seseorang atau sekelompok orang yang memanfaatkan mekanisme demokrasi. Nah ini juga yang kemudian dibahas ya di dalam contoh di dalam pembahasan di bab ini gitu. Terkait dengan yang kedua tadi ya kedaulatan. Gitu.
Lalu lalu kedaulatan itu sebenarnya seharusnya kedaulatan siapa? Gitu. Nah, maka dalam perspektif Islam ya kehendak itu yang semestinya diwujudkan ya kehendak Allah, gitu ya, kehendak Tuhan. Gitu. Karena kalau dikembalikan kepada kehendak rakyat ya atau kehendak manusia itu, maka pasti di situ akan masuk kepentingan ya, ada hawa nafsu ya, yang itu nanti akan berbeda-beda gitu, dan ya pasti akan terjadi upaya untuk saling menimbulkan konflik dan seterusnya gitu. Nah, makanya harus diambil dari luar manusia ya, Allah gitu. Sebagai sang pencipta yang maha tahu terkait dengan apa yang semestinya atau yang ideal bagi manusia. Gitu. Maka dengan begitu tidak menjadi semestinya itu dipisahkan antara agama dengan negara gitu ya. Dan tugas penguasa itu dia hanya menjalankan tanfid ya, hanya menjalankan dari apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu, kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini yang kemudian yang kedua yang kemudian dijadikan sebagai contoh ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan ya pemisahan tugas negara, tugas agama gitu. Nah, ini juga yang memang muncul di Barat yang sifatnya kontradiktif juga ya. Kenapa? Karena mereka memisahkan agama dari negara itu kan akibat kegagalan mereka untuk bisa menyelesaikan konflik internal di mereka ya. Akibat awalnya dulu ada dominasi gereja ya terhadap kehidupan masyarakat gitu. Maka terjadi konflik, peperangan, akhirnya kemudian ingin melepaskan diri ya dibuat kompromi. Sekularisme itu adalah buah dari kompromi gitu. Dan kompromi itu kan tidak berpikir benar salah gitu, tapi dianggap menyelesaikan konflik gitu. Lalu yang benarnya mana? Kan itu kan tidak terjawab dengan kompromi gitu. Nah, makanya kemudian di dalam bab ini dikritik ya terkait dengan sekularisme sebagai bentuk mencari aman ya tanpa kemudian menyelesaikan permasalahan. Gitu. Nah, ini yang kemudian dibahas ya sebagai contoh di dalam bab ini ya. Ketika membedakan antara studi politik ya dengan memahami atau memiliki pola pikir politik. Ya, mungkin sampai sini dulu ya, karena memang bagian berikutnya itu nanti lebih ke tips ya, cara gitu. Bagaimana kita bisa memiliki pola pikir politik sehingga bisa menjadi seorang politisi sejati. Nah, nanti akan disebut misalkan ada 5 syarat pokok. Nah, memang ini teorinya ya, tapi ini sekilas saja. Bagian yang saya coba susun, saya buat ya untuk mengakumulasi, tapi baiknya nanti kita mungkin itu dulu untuk bagian awal dari bab ini. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan pemaparan dari diri kita, Ustaz Budi Mulyana, berkaitan dengan pola pikir politik, berangkat dari mereview tadi kita tentang materi yang sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan memahami teks ya. Alhamdulillah bisa menjadi penyegar kembali ya. Memang untuk memahami kondisi politik tidak mungkin putus dari informasi yang berkesinambungan seperti yang tadi dipaparkan oleh Ustaz Budi Mulyana.
Oke, untuk Bapak Ibu, jamaah sekalian yang jika memang ada hal yang ditanyakan berkaitan dengan diskusi atau pemaparan materi yang telah disampaikan guru kita sebelumnya, silakan di chat dari kolom komen di kolom chatnya, atau ini sudah ada yang raise hand. Nah, coba ini dengan apa ya? Raise hand. Oh ya, Bu Harin Iza ya. Monggo Bu, kalau memang ada yang mau ditanyakan buka aja unmute-nya ya. Silakan Bu. Jazakallah khairan. Ini Ustadz, ini apa tentang studi kasus nggih. Tadi kan disampaikan materi tentang pilihan teks sastra, politik dan sebagainya. Nah, ini kebetulan saya menghadapi kasus gitu ya. Ada 3 kelompok, yang kelompok hijau, pondok dan biru gitu. Kalau pondok itu biasanya apa itu dengan banyak dalil, alhamdulillah bisa masuk HP atau HM gitu. Kalau yang hijau itu naik IM aja susah gitu. Nah, ini yang kelompok biru ini kebetulan saya punya satu kasus yang di situ itu kemarin disampaikan mau nanti pencerahan ini ya, perpaduan teks sastra dan politik yang mampu mematahkan dialog untuk beliau gitu. Beliau ini kan alumni pendidikannya sosial politik gitu. Beliau juga tangan kanan gubernur, selain tangan kanannya bupati selain kepala RSUD, dan keluarganya itu juga orang dan juga ini apa pejuang nasionalis gitu. Jadi untuk membersihkan nasionalismenya itu luar biasa. Padahal beliau sudah setuju penerapan syariah dan khilafah gitu. Nah, kemarin terakhir tuh dialog lo PBB itu kan sejak berdirinya sejak 24 Oktober itu ya, setelah apa itu kemerdekaan gitu. Nah, yang dipahamin beliau itu kan bahwasanya PBB itu adalah organisasi untuk perdamaian dunia, bagaimana menyelamatkan generasi itu dari bencana perang gitu ya, membina kerjasama nasional, yang itu dilihatnya itu yang masih bagusnya gitu, belum sampai memahamin di belakang semua itu apa agenda buruknya dari PBB ini gitu. Itu mohon pencerahan jasa. Ya. Aja. Iya. Mau langsung jawab kan? Ya. Iya. Pak ya. Boleh. Silakan. Baik. Jadi Bu, memang itu sangat kentara ya, pentingnya memberikan maklumat ya terkait dengan PBB gitu. Itu hanya maklumat-maklumat yang sifatnya normatif gitu ya. Tadi yang baik-baiknya saja gitu. Ya orang akan berkesimpulan ya PBB itu baik gitu ya. Ya kalau baca yang dibaca itu tadi hal-hal yang sifatnya normatif gitu. Piagam PBB-nya, kemudian program-programnya dan seterusnya gitu. Jadi dia baru sampai di level ya deskriptif ya. Mendeskripsikan PBB secara teks pemikiran ya. Ya yang dia baca itu langsung dia simpulkan gitu. Ya, belum sampai ke level analisis politik gitu. Ya kalau berpikir tasri ya apa hukumnya menjadi anggota PBB kan begitu. Nah, kalau berpikir politis tentang PBB ya dia harus kaitkan PBB ini dengan berbagai informasi yang terkait tentang PBB, misalkan ya. Ya sebenarnya bisa dimulai dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari hal-hal yang sifatnya normatif tadi, ya. Misalkan dari sisi organisasi. Kok kenapa PBB ada Dewan Keamanan PBB? 5 anggota tetap punya hak veto, gitu. Nah, berarti kan ini menunjukkan kedaulatan negara itu tidak sama dalam mata PBB. Gitu. Nah, itu kan sudah menjadi pertanyaan kritis yang pertama kan, terkait dengan keorganisasian.
bahwa ternyata PBB itu justru menjadi lembaga yang menunjukkan kedaulatan antar negara itu tidak sama. Karena ada negara-negara yang diberikan privilege, ya, diberikan keistimewaan. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kelima negara itu diberikan bahwa mereka itu adalah negara-negara bukan berdasarkan jumlah penduduk, bukan berdasarkan kekuatan ekonomi, gitu ya, bukan berdasarkan apa negara yang paling bijak, paling adil, bukan. Tapi mereka itulah negara-negara pemenang perang, kan gitu. Artinya ini apa namanya, fakta sejarah, ya, wakinya, faktanya itu memang begitu. Gitu. Walaupun nanti ada pergeseran, ya, antara Cina misalkan, Cina itu kan dulu Republik Cina, nah, sekarang Republik Rakyat Cina, karena memang di Cina sendiri terjadi konflik internal, ya. Komunisme menggulingkan kaum Republik tahun 50-an. Kaum Republik menjadi Taiwan, Republik Cina, nah yang komunis Republik Rakyat Cina. Tapi pertanyaannya kan, kenapa kok tidak dibiarkan anggota tetap PBB itu Republik Cina, Taiwan, gitu ya? Kok negara-negara yang 4 lainnya, ya, saat itu Uni Soviet, Amerika, Inggris, dan Perancis, justru mereka mengalihkan keanggotaan Dewan Tetap PBB itu dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina. Nah, ini kan berarti ada X faktor lagi, kan gitu ya, secara fakta. Sama juga ketika Uni Soviet bubar, kan pecahan Uni Soviet itu kan banyak negara. Uni Soviet, kemudian yang sekarang lagi ramai dengan Ukraina, di baratnya itu ada Estonia, ada Moldova, gitu ya, ada Georgia, di sebelah tengahnya ada negara-negara yang menjadi Asia Tengah, Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, macam-macam gitu ya. Tapi kok kenapa suksesor dari Uni Soviet itu Rusia? Ya, nah, kembali lagi kan ada X faktor, ada kepentingan gitu. Jadi maklumat-maklumat seperti itu harus ditunjukkan, gitu ya, untuk bisa menganalisis PBB itu dengan kritis, gitu ya. Tidak hanya sekedar normatif apa yang tertera di dalam pasal-pasalnya, apa yang tertera dalam aturan-aturannya, gitu. Tapi kita kaitkan dengan realitas-realitas yang memang sebenarnya orang harusnya bisa ya, itu kan realitas yang diketahui oleh semua orang, gitu ya. Cuman kan masalahnya kita mengkaitkan nggak realitas itu, gitu, untuk bisa menganalisis PBB, gitu. Makanya sebenarnya bukan hanya kita, ya, Muslim, ya, banyak analis Barat pun yang mereka menganalisis secara kritis, gitu, terkait dengan situasi internasional saat ini, gitu. Karena kekritisan terhadap peristiwa itu kan, selama manusia punya akal, itu kan bisa dilakukan oleh sesiapapun. Cuman yang membedakan, kita Muslim punya akidah, ya, sebagai pisau analisis kita, gitu. Tapi kalau hanya sekedar menganalisis kritis secara fakta, itu semestinya sama antara kita yang Muslim dengan yang non Muslim, ya, tanpa membawa akidah pun. Menganalisis kritis fakta itu harusnya sama, gitu. Sehingga sebenarnya tanpa harus dibawa dalam perspektif Islam pun kita bisa analisis bahwa PBB itu adalah organisasi yang memang dibuat untuk menjaga hegemoni pemenang perang, ya. Makanya dalam teori dalam teori power, ya, atau peace, ya, tentang perdamaian, peace itu ada 3 jenis, gitu ya. Ada yang namanya cold peace, ya, perdamaian dingin. Ini secara teori, sekedar maklumat saja. Ada namanya cold peace, perdamaian dingin sebutnya, ya, kalau terjemahin nggak enak juga, ya, cold peace. Kemudian ada namanya warm peace, ya, perdamaian hangat. Ada yang namanya cold peace, netral peace, ya, dan netral peace itu sama dengan warm peace, itu sama, ya, netral atau damai. Ada yang
namanya struktural peace ya, perdamaian yang sifatnya secara kelembagaan struktural gitu. Nah, yang situasi sekarang terjadi itu ini yang kemudian disebut oleh para pakar itu sebagai cold peace ya. Damai, tapi damai itu karena memang diciptakan oleh hegemoni ya. Damai itu diciptakan oleh negara yang punya power. Gitu. Ya, kenapa damai? Karena semuanya tunduk kepada negara adidaya gitu. Jadi damai yang dikendalikan oleh adidaya namanya cold peace. Gitu. Nah, ini yang sekarang sebenarnya terjadi itu kan begitu. Negara pemenang perang menghendaki damai. Yang disebut damai itu adalah ketika semua negara di dunia tunduk kepada mereka. Gitu. Makanya tidak akan terjadi peperangan. Karena makanya mereka yang atur kan. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau damai yang seperti ini? Gitu ya. Padahal yang ngatur itu dia suka-suka dia tidak adil, dia ngerusak. Gitu. Apakah dunia ini idealnya damainya itu adalah damai seperti itu? Nah, ini kan jadi pertanyaan kritis. Gitu. Jadi artinya PBB itu diciptakan untuk membangun hegemoni gitu. Membuat perdamaian dalam arti cold peace tadi, perdamaian dalam arti ketundukan kepada pemenang perang. Betul sih, memang peperangan berkurang ya, walaupun memang tetap aja terjadi peperangan. Tapi kan semuanya itu harus tunduk kepada kehendaknya Amerika kan gitu. Nah, itu yang kemudian terjadi saat ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa menambah maklumat untuk bisa dipaparkan. Gitu. Jadi intinya memang tadi harus ditambah maklumat-maklumat lain ya, kepada siapa bapak atau ibu itu sehingga dia bisa mendapatkan referensi kritis terhadap PBB. Gitu. Tidak hanya referensi-referensi yang sifatnya normatif gitu ya, bahwa dibuat untuk menjaga perdamaian, tapi pertanyaan tadi ini perdamaian yang seperti apa? Gitu. Kemudian gimana secara kelembagaan ketidakadilan PBB gitu. Dan seterusnya. Gitu. Apalagi nanti kalau kita berbicara lebih detail ya, maklumat yang kita bisa paparkan tentang anggaran keuangannya PBB itu sebenarnya bisa tunjukkan gitu. Bagaimana kemudian anggaran keuangan PBB itu menunjukkan dominasi negara-negara tertentu. Atau contoh lain misalkan terkait dengan pasukan perdamaian PBB. Pertanyaannya itu butuh data juga nanti Ibu tentang pengiriman atau pasukan-pasukan perdamaian PBB. Pertanyaannya, apakah Amerika itu negara yang paling awal apakah Amerika itu menjadikan pasukan perdamaian PBB itu sebagai instrumen bagi dia untuk menjaga perdamaian dunia. Gitu. Nah, itu bisa ditunjukkan dengan siapa sebenarnya yang mayoritas mengirimkan pasukan perdamaian PBB. Itu bukan Amerika, bukan negara 5 negara anggota tetap PBB gitu. Justru yang rajin ngirim pasukan itu ya negara-negara yang punya motif lain gitu ya. Kayak Indonesia itu rajin tuh kirim pasukan perdamaian PBB. Indonesia, Pakistan gitu ya. Bukan negara Amerika, Inggris, Prancis, Cina gitu ya, Rusia itu mereka tuh justru negara yang paling sedikit atau tidak terlalu banyak mengirimkan pasukan perdamaian PBB kalau tadi bicara tentang perdamaian dunia gitu ya. Justru mereka kalaupun mengirimkan pasukan itu instrumennya bukan pakai PBB, pakai NATO gitu ya, yang memang jelas-jelas perpanjangan kepentingan mereka. Gitu. Kalau PBB itu justru mereka bermain di level politiknya gitu ya, bukan di level betul-betul yang mengeluarkan anggaran yang besar gitu ya. Mungkin nanti jadi pertanyaan lagi. Lalu ngapain kok Indonesia kirim-kirim pasukan perdamaian PBB gitu? Padahal pasukan perdamaian PBB itu dibiayai oleh Indonesia sendiri. Gitu. Jadi kalau kita kirim pasukan perdamaian PBB ini cerita teman-teman saya yang pernah jadi pasukan di sana gitu ya. Ya itu tuh anggaran Indonesia gitu. Mereka gaji dolar. Siapa yang gaji mereka? Ya Indonesia yang gaji, bukan PBB yang gaji mereka gitu ya.
Indonesia gaji pasukannya sendiri, jadi pasukan perlindungan PBB, tapi distandarisasi oleh PBB pakai dolar. Ya lumayan lah, nambah-nambah tabungan gitu ya. Ketika dikirimkan pasukan itu dengan pesawat, dengan kendaraan-kendaraan itu ya punya Indonesia sendiri yang dibawa gitu. Nah, tinggal nanti dicek PBB gitu. Jadi kontribusi dari masing-masing negara gitu. Tentu ada motif lain bagi Indonesia ya sebenarnya untuk memiliki. Nah, ini jadi intinya itu ya Bu ya. Jadi ketika ya memang tidak mudah ya mengubah pola pikir seseorang, tapi penting kita untuk bisa memaparkan maklumat-maklumat tambahan gitu ya. Nah, tentu dengan tadi referensi, dengan akurasi gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan maklumat lain ya tentang PBB itu. Dan bagusnya memang mungkin ya kalau dia masih a priori terhadap Islam ya kita bisa sodorkan maklumat-maklumat ya dari Barat sendiri gitu. Dan itu banyak Bu gitu ya. Nah, cuman memang mungkin bahasa Inggris gitu ya. Ya harus silakan dibaca nih Pak, ini bukunya gitu ya. Seperti itu. Ini bukunya tentang PBB yang memberikan penilaian dalam perspektif lain, gitu, memberikan maklumat lain gitu, tentang PBB, gitu. Sehingga dia insya Allah akan lebih, ya mudah-mudahan ya, lebih kritis gitu ya terhadap PBB. Gitu. Itu mungkin ya buat Bu Halin Isa, wallahu a'lam. Kalau beliau alhamdulillah sudah pengurus Aisyah Kabupaten, jadi udah anti Barat, anti asingnya itu sudah. Alhamdulillah tadi banyak sekali nih masukan. Jazakallah khairan. Ya, alhamdulillah nanti dirawat gitu ya. Kontakannya mudah-mudahan bisa berkontribusi besar terhadap dakwah. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Tetap session ya. Ya Bu, ini ada lagi pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan kami anggap digabung saja karena memang berkaitan langsung dengan kondisi kekinian. Assalamualaikum Ustaz, mohon analisa politik terkait dengan perang Rusia dan Ukraina. Kemudian bagaimana kemungkinan yang terjadi dan apakah ada potensi di dunia pengaruh terhadap dunia Islam, potensi tegaknya daulah dari Ummu Azam. Kemudian yang terakhir dari Mas Fas, Saat bagaimana kasus perang Rusia Ukraina ditinjau dari bahasan konstelasi internasional? Bagaimana strategi Amerika dan Eropa dalam kasus ini? Ya, ini 2 pertanyaan dari ini saya kurang tahu yang kedua ini Ibu atau Bapak ya. Jadi 2 pertanyaan, satu Ibu dari Muazzam dan Adina Mespan ya. Seputar persoalan gejolak perang antara Rusia dan Ukraina. Kemudian apakah ada pengaruh Eropa dan Amerika di dalamnya? Kemudian pengaruh terhadap dunia Islam ada atau tidak? Ya. Ya, saya tadi contoh aja sebenarnya Rusia, Ukraina. Cuman mungkin karena ini sedang menarik ya, ya nggak apa-apa. Sedikit dibahas ya. Saya udah berapa kali diminta komentarnya tentang ini. Jadi, ya ini sekalian memberikan guidance ya. Jadi yang pertama yang harus kita miliki itu adalah pemetaan dulu ya, pemahaman tentang geografi. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai kita bicara Ukraina, Rusia nggak tahu itu di mana ya. Nah, makanya pemahaman geografi itu harus kita miliki. Bahwa Ukraina itu negara sebelah barat barat laut ya, barat ke bawah itu. Barat daya dari Rusia gitu. Itu sering disebut sebagai daerah Kaukasus. Kenapa disebut Kaukasus? Ya, ada pegunungan Kaukasus. Itu sebagai pembatas antara benua Eropa dan Asia. Nah, jadi benua Asia dan Eropa itu kan menyatu sebenarnya.
Cuman ada pegunungan ya yang kemudian menjadi pembeda atau ya secara geografis pembeda antara Eropa dan Asia. Makanya Rusia itu dia negara dua benua, sebagian di Eropa, sebagian di Asia, dan yang paling besar itu di Asianya, daerah Siberia. Nah, Ukraina itu, ini juga penting difahami bahwa Rusia dengan Eropa itu kan satu plate ya, satu hamparan benua. Ya. Nah, ada negara-negara yang menjadi frontier-nya atau halaman depannya. Jadi antara Rusia dengan Eropa itu ada negara-negara yang menjadi pembatas lah, bumper ya. Nah, di bawah paling selatan itu adalah Ukraina. Jadi kalau Ukraina itu gabung ke NATO gitu ya, atau gabung ke Uni Eropa, maka Rusia itu tidak punya bumper lagi. Dia langsung bersebelahan dengan NATO atau Uni Eropa. Nah, kalau sebelah utara kan dari Rusia masih ada Belarusia. Sebelah utaranya lagi ada Polandia gitu ya. Nah, itu artinya masih ada negara lain yang menghalangi secara langsung Rusia berbatasan dengan NATO atau Uni Eropa. Gitu. Makanya isunya ketika Ukraina ini tertarik bergabung dengan NATO, bahkan bergabung dengan Uni Eropa, ya. Nah, ini menjadi bahaya, ancaman buat Rusia karena dia akan langsung nempel dengan kekuatan rivalnya, ya, musuhnya di masa lalu dan masa sekarang gitu. Nah, itu penting pertama kita memahami pemahaman geografis gitu sehingga kita bisa memetakan dari situ sebenarnya kita bisa ngerti kenapa Rusia harus sampai melakukan invasi ya, menyerang gitu karena memang ada ancaman dari konteks geografis tadi ya, ketika Ukraina dia gabung ke NATO atau ke Uni Eropa gitu. Nah, lalu apa kaitannya dengan konstelasi internasional? Ya tentu kita juga harus kaitkan siapa itu NATO. Ya, NATO itu organisasi pakta militer yang dibentuk oleh Amerika Serikat gitu ya, yang menggabungkan antara Amerika dengan sekutunya. Itu cara Amerika untuk menjaga Eropa dengan Amerika ya, sebagai nenek moyangnya ya di North Atlantik Utara. Jadi antara Amerika ini juga geografis ya. Amerika dengan Eropa itu hanya dihalangi oleh Samudra Atlantik sebelah utara. Nah, kalau Atlantik Selatan itu kan antara Amerika Latin dengan Afrika. Nah, makanya kemudian dibentuk NATO supaya ini jadi satu kesatuan antara NATO, antara Amerika Serikat dengan negara-negara Eropa. Walaupun perkembangannya pasca Perang Dingin ya, Uni Soviet bubar gitu ya. Sebenarnya ancaman militer kan tidak terlalu kentara buat Amerika dan sekutu-sekutunya gitu. Makanya ini menjadi isu baru kan ketika ada perluasan anggota NATO gitu. Sehingga NATO itu tidak lagi pakai sudah tidak konsisten lagi dengan nama North Atlantiknya gitu. Karena ada negara-negara yang tidak ada di Atlantik Utara jadi anggota NATO gitu. Artinya ini menjadi persekutuan Amerika gitu ya. Misalkan Israel itu anggota NATO padahal dia bukan negara di Atlantik Utara ya. Kemudian Malta itu jadi anggota NATO. Bahkan Turki itu menjadi anggota NATO. Jadi semakin merangsek ke arah timur gitu. Dan semakin mengancam kedudukan Rusia di arah timur gitu. Nah, itu kenapa kemudian Amerika ada di sana. Nah, termasuk juga Eropa ya, karena Eropa itu sebagian besar adalah anggota NATO gitu. Nah, kita juga harus bisa kaitkan juga gitu. Nah, ini berpikir politik tuh begini ya, dikait-kaitkan dengan semua gitu. Bagaimana rivalitas Amerika dengan Cina gitu. Nah, jadi ini pola yang berulang ya.
Jadi cara Amerika melemahkan lawan itu adalah dengan membuat musuh baru, gitu ya. Sehingga terjadilah rivalitas di antara mereka. Gitu. Makanya kemudian pertanyaannya kan sebenarnya Ukraina menjadi ancaman bagi Rusia itu kan sudah menjadi rahasia, ya. Karena memang sudah diprovokasi lah Rusia Ukraina itu suka untuk gabung gitu, dan itu pasti akan menyinggung Rusia gitu. Karena tadi secara geografis kan seperti itu. Cuman kok bisa sampai nyerang gitu ya, Rusia itu kok sampai nyerang gitu, berarti kan dia betul-betul terprovokasi gitu. Nah, kenapa kemudian pilihan itu diambil? Memang ini bisa kita kaitkan juga antara rivalitas Amerika dengan China gitu ya, di sebelah barat ya. Kalau ini kan timurnya Amerika ya. Nah, ini ke barat itu Amerika dengan China itu kan ada Samudra Pasifik gitu ya. Nah, Rusia ini dia negara yang berbatasan juga dengan China. Rivalitas jika dengan Inggris dan Prancis ya, di Dewan Keamanan PBB itu 5 negara. 3 itu dari negara-negara kapitalis liberal gitu ya, kemudian 2 dulu komunis gitu ya. Walaupun sekarang komunismenya sudah meredup gitu ya. Mereka sudah state capitalism lah, bisa disebut seperti antara Cina dengan Rusia ini gitu. Makanya persekutuan Rusia dengan Cina ini kan harus juga direnggangkan gitu. Nah, ini juga cara Amerika bagaimana memecah konsentrasi antara dua musuhnya ini ya, rivalnya ini dengan menarik perhatian ke sebelah barat ya, Rusia gitu, sehingga konsentrasi rivalitas Amerika Cina di Indo-Pasifik itu bisa sedikit mereda gitu ketika memang konsentrasinya ke arah Eropa Timur gitu. Nah, jadi memang bisa kemana-mana gitu ya, kita coba hubungkan gitu. Lalu bagaimana strategi Amerika dan Eropa? Amerika dan Eropa itu dia tidak akan sampai ke level memicu perang besar ya. Makanya ada yang bertanya apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga? Saya ya berdasarkan pengalaman kan ya, nggak akan sampai ke perang dunia ketiga gitu. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Ya kalau Amerika mungkin dia bisa saja ya memicu perang dunia ketiga. Gitu. Cuman yang akan menentang ini mengeskalasi peperangannya ke level yang lebih luas itu ya negara-negara Eropa. Gitu. Kenapa itu? Eropa meredam ya sampai ke level perang dunia karena mereka berpengalaman gitu. Pada saat Perang Dunia sebelumnya, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, gitu ya, terutama Inggris Prancis ya, dia akan memetik pelajaran. Ya. Betul Inggris Prancis bersama Amerika itu kan menjadi pemenang perang pada saat Perang Dunia Kedua kan gitu. Tapi yang mengambil keuntungan banyak itu Amerika. Kenapa? Karena benua Amerika tidak menjadi arena perang. Gitu. Yang menjadi arena perang itu ya benua Eropa. Gitu. Akhirnya kemudian Prancis itu hancur, gitu. Inggris hancur, ya. Walaupun mereka menang, gitu, tapi mereka hancur. Gitu. Sehingga mereka harus bergantung kepada Amerika dengan Marshall Plan-nya. Gitu. Makanya kemudian Amerika bisa mengambil alih status adidaya dunia dari Inggris dan Prancis. Gitu. Itu menjadi pelajaran bagi negara-negara Eropa kalau terjadi perang skala besar di Eropa. Yang rugi itu Eropa, gitu. Mereka akan mencegah itu terjadinya perang dunia. Karena kalaupun terjadi yang rugi itu mereka. Amerika kembali dia tetap akan mengambil keuntungan banyak di sana. Gitu. Jadi itu yang kemudian akan dicegah oleh Eropa. Betul Eropa itu marah, tapi dia
di sisi lain dia mencoba menginisiasi, ya kayak kemarin kan Macron itu sudah mulai komunikasi itu sama Putin gitu ya, untuk meredakan ketegangan gitu. Artinya cari solusi gitu ya, supaya Rusia mungkin kepentingannya tetap bisa didapatkan, tapi ya Eropa tetap terjaga ya martabatnya gitu, dengan pembelaan terhadap Ukraina. Mungkin nanti ada konsesi-konsesi kesepakatan tertentu ya antara negara-negara Eropa, terutama Jerman, kemudian Prancis ya, dengan Rusia seperti itu. Kalau Amerika dia ya mungkin dia selalu provokasi ya, karena memang dia yang akan mendapatkan keuntungan kalau terjadi peperangan skala besar gitu. Apalagi ya? Ya mungkin itu dulu lah. Ya karena memang kalau kita hubung-hubungkan banyak tentang dunia Islamnya gitu ya. Apakah ini akan memicu tegaknya daulah Islam? Ya ini persoalan yang berbeda ya. Kenapa? Karena memang isunya bukan itu ya. Konflik antara Rusia dengan Ukraina itu kan lebih ke perseteruan di Eropa gitu ya, antara Eropa dengan Rusia ya. NATO, di situ ada Amerika gitu. Dan itu dimanfaatkan Amerika untuk melemahkan Rusia dalam rangka menghadapi Cina gitu ya. Itu pertanyaan itu gampangannya begitu gitu. Lalu dunia Islam di mana gitu. Ya dunia Islam sama sekali tidak akan secara langsung ya, tidak akan terkait ya, dengan apa yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Kalaupun terjadi krisis, misalkan krisis energi, minyak jadi mahal, ya paling ya kita jadi ikutan, jadi kena dampaknya ya dalam konteks ekonomi misalnya. Tapi dalam konteks tegaknya daulah, menurut saya sih masih terlalu jauh ya kalau dikaitkan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Ya kalau mau dikait-kaitkan bisa saja, misalkan ya kalau mau gitu ya, dianalisis dikaitkan. Oh nanti ini perang, ya kalau terjadi eskalasinya besar, Eropa hancur, kemudian Rusia melemah, tinggal kan nanti hancur tuh negara-negara Eropa dan Rusia. Nah, berarti tinggal kekuatan Islam nih yang tersisa. Kan Timur Tengah nggak terlibat, Asia Tenggara di sini ada Indonesia nggak terlibat gitu ya. Nah, jadi punya kesempatan untuk Islam itu naik gitu. Nah, cuman tadi ada Amerika kan, dia juga mengambil kontak. Mungkin nanti tinggal antara Islam dengan Amerika gitu. Ya kalau mau dianalisis begitu ya boleh aja gitu ya. Tapi menurut saya sih masih terlalu dini ya untuk bisa dihubung-hubungkan dengan proses tegaknya daulah Islam. Karena memang sama sekali tidak ada relasi ya antara Ukraina, Rusia, perang di antara mereka dengan gerakan kebangkitan Islam. Itu nggak ada relasi secara langsung. Ya, wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Cuman satu sebelum ditutup, kira-kira kalau memang tadi kan Ustaz menyinggung kalau terjadi perang ini, maka salah satu yang mendapatkan keuntungannya adalah Amerika. Dan target Rusia itu kan nggak ada korelasi dengan Amerika yang mendapatkan manfaat dari katakanlah nanti Ukraina pemerintahnya jatuh. Apakah di sini Rusia juga ngasih peluang kepada Amerika masuk dalam konstelasi tergantinya rezim? Mungkin apakah sampai di situ dia nanti? Karena kan pasti ini kan paling cepat itu kan mengganti rezim dengan penafikan. Kira-kira kan begitu ya. Atau ada motif lain misalnya kenapa Rusia berani dengan kondisi pandemi ini
negara-negara mengerem perang, dia malah berani untuk mengucurkan dana untuk perang. Nah, gimana ini, Pak? Ya, segala mungkin aja sih kalau bicara mungkin ya. Yang jelas yang kita lihat ya Rusia dia tadi ya saya sudah jelaskan kepentingannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga Amerika juga sudah clear dia kepentingannya seperti apa gitu. Bahwa di balik itu ada motif-motif lain yaitu mungkin saja. Makanya kita kan terus pantau ya. Yang menarik itu bukan hanya sekedar peristiwa peperangannya gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi bahan kita untuk belajar ya, mengamati terus ya. Bagaimana misalkan pola-pola komunikasi yang dibangun ya antara misalkan Putin ya atau tadi dengan Prancis, ini sudah ada komunikasi tuh. Kemudian ada dorongan untuk mendapatkan simpati dari rakyat Ukraina. Sepertinya Putin akan mundur ya. Ini kalau prediksi saya, dia akan balik ya. Jadi Ukraina akan dibiarkan merdeka dengan syarat tadi. Dia nggak jadi anggota NATO, nggak jadi anggota Eropa. Berarti kan harus ada pergantian kepemimpinan di Ukraina ya. Dan itu yang kemudian didorong kan, didorong oleh Putin gitu, agar mereka mengganti kepemimpinannya gitu. Karena dianggap kepemimpinan sekarang ini pro terhadap Amerika, pro terhadap Eropa dan NATO kan gitu. Selama misalkan Ukraina ini pemimpinnya masih loyal kepada Rusia ya akan dibiarkan untuk merdeka. Karena kan sebelumnya juga begitu. Rusia itu kan masuk ke Ukraina mulai dari kasus Crimea sebelumnya sampai kemudian dia membantu separatisme di Donetsk dan apa yang satu lagi itu ya. Itu karena memang ada ancaman gitu, ada ancaman terhadap Rusia gitu. Karena memang kepemimpinan Ukraina yang sekarang ini terlalu pro terhadap Barat gitu, dan itu menjadi ancaman. Memang mau tidak mau ya. Ya ini tadi kembali kalau ke teori yang ada di dalam kitab itu ya. Kedaulatan teritorial itu kan teorinya kan negara itu kan berdaulat gitu, tidak ada intervensi lain dari negara lain. Tapi ya faktanya nggak bisa begitu juga gitu. Artinya kalau dia tahu dia itu tetangganya Rusia, ya hormatilah Rusia gitu. Nggak boleh macam-macam itu sama Rusia gitu. Kalau macam-macam ya Rusia marah gitu. Nah, jadi ketika dia tanya dibantu, dianya macam-macam ya wajar gitu ya Rusia marah. Gitu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa ternyata ya fakta kedaulatan itu juga tidak seindah teorinya ya. Bahwa kedaulatan itu sifatnya mutlak, faktanya ya tetap di situ kita harus mempertimbangkan faktor-faktor lain ya di dalam proses berketetanggaan kalau bicara antar negara. Itu mungkin. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh Allah Ustaz. So, kami konfirmasi dulu ke Bapak Ibu jamaah sekalian, kira-kira masih ada lagi yang ditanya? Alhamdulillah, kalau memang tidak ada, berarti untuk malam ini kita sudahi dulu. Dan memang sepertinya mengkaitkan diskusi atau materi kita dengan kondisi perang yang ada di Eropa ya, antara Rusia dan Ukraina. Ya, mungkin itu studi kasus mungkin yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat kita. Sebelum kita tutup, apakah dari Ustaz ada yang mau disampaikan? Ya, insya Allah nanti bagi berikutnya kita akan bahas minggu depan ya, terkait dengan bagaimana kita bisa menjadi politisinya ya. Ada beberapa tips ya, mudah-mudahan ini jadi bahan buat kita untuk meningkatkan kafaah kita di dalam pola pikir politik ini. Insya Allah. Insya Allah.
Oke ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah baru disampaikan tadi kita, guru kita terkait dengan hal-hal yang teknis ya, yang diperlukan seorang politisi dalam memiliki pola pikir politik. Jadi kami harap Bapak Ibu tetap bergabung dalam kajian pekan depan untuk melanjutkan sesi yang kedua ya, bab ini. Jadi terima kasih atas waktu dan atensi partisipasi Bapak Ibu jamaah sekalian, wabil khusus guru kita yang telah menyiapkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini menjadi amal bagi kita, amunisi bagi kita, peluru senjata untuk kita berada di tengah umat menjelaskan tentang Islam. Sekali lagi, jazakallah khair kepada guru kita, Ustaz Rudi Mulyana, tetap dalam keadaan sehat, mudah segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jamaah sekalian. Terima kasih. Kami tutup kajian malam hari ini dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan waqfaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, pamit ya, duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.